Pernahkah kamu bertanya dari mana air hujan datang atau bagaimana awan terbentuk? Mari kita pelajari mengenai siklus air. Saat matahari memanaskan air laut, sungai, atau air lainnya di permukaan bumi, air tersebut menjadi uap air dan naik ke udara. Proses ini disebut evaporasi. Kadangkala di wilayah dengan cuaca dingin yang ekstrim, salju akan langsung menjadi uap air dan naik ke atmosfer tanpa perlu mencair. Peristiwa ini disebut sublimasi. Udara yang mengalami kenaikan akan mengembang secara adiabatik karena tekanan udara di atas lebih kecil daripada tekanan di bawah. Partikel-partikel yang disebut aerosol yang berfungsi sebagai perangkap air dan selanjutnya akan membentuk titik-titik air. Tahapan ini disebut kondensasi. Selanjutnya, kumpulan titik-titik air hasil dari uap air dalam udara yang mengembun beserta gas lain dan partikel debu biasa disebut awan. Awan-awan yang mengandung titik embun air tersebut kemudian berkumpul dan membentuk awan besar. Kemudian, saat awan menjadi terlalu berat dan padat, awan akan meneteskan air, butiran es, maupun salju. Proses ini disebut presipitasi. Saat terjadi hujan, air akan mengalir ke laut, sungai, danau, bahkan terserap oleh tanah dan menjadi air tanah. Jadi, pada intinya, siklus air adalah proses yang terus-menerus dari evaporasi, kondensasi, dan presipitasi. Air asin, samudra dan lautan bumi. Samudra adalah lapisan besar air asin yang menutupi sebagian besar planet. Samudra sebenarnya adalah satu kesatuan yang terhubung dan umumnya komposisinya konstan. Samudra terdiri dari berbagai lautan. Lautan dunia sangat besar. Lautan dunia mempunyai volume sebesar 1,35 kali 10⁹ km dan berisi 97,2% semua air di bumi. Sisanya berperan sebagai es, gletser, air di sungai, danau, dan tanah. Air laut sering disebut sebagai air garam sebab salinitas air laut dalam gram setara dengan garam kering yang terdapat dalam 1 kg air laut. Dengan kata lain, air laut mengandung sekitar 3,5% massa garam terlarut. Suhu air laut bervariasi di berbagai kedalaman laut, begitu juga dengan salinitas dan massa jenisnya. Topik yang berikutnya adalah freshwater dan groundwater. Apa sih freshwater atau air tawar itu? Air tawar adalah istilah yang digunakan untuk menunjukkan keadaan air yang memiliki konsentrasi garam terlarut yang rendah atau kurang dari 550 ppm. Salah satu negara berkelimpahan air tawar adalah Amerika Serikat dengan jumlah air sekitar 1,7 kali 10⁻15 liter dan selalu diperbarui melalui air hujan. 41% air itu digunakan untuk keperluan agrikultur, 39% untuk keperluan pembangkit listrik tenaga air, 6% untuk keperluan industri, 6% untuk keperluan rumah tangga, dan 1% untuk keperluan air minum. Perlu diketahui bahwa jumlah air tawar di bumi merupakan sebagian kecil dari jumlah air yang tersedia, padahal air tawar justru adalah sumber air yang paling penting untuk kehidupan. Air ini terbentuk dari proses evaporasi laut dan lahan. Uap air yang terbentuk di atmosfer diangkut oleh sirkulasi global atmosfer yang nantinya akan dikembalikan ke bumi dalam bentuk hujan, salju, atau bentuk lain presipitasi. Ketika air hujan tersebut jatuh ke permukaan air dan mengalir menuju lautan, air melarutkan berbagai kation seperti Na+, anion seperti Cl- dan juga gas seperti O2. Seiring berjalannya waktu, dengan penambahan populasi manusia dan juga banyaknya polusi, ketersediaan air tawar yang bersih semakin berkurang. Sebagai contoh, jumlah air tawar bersih yang digunakan di Amerika Serikat berkisar 600 liter per orang, sementara di sub-Sahara Afrika, air yang digunakan hanya sekitar 30 liter karena keterbatasan tersebut. Diperkirakan sebanyak 20% air tawar yang ada di bumi berada di bawah tanah dalam bentuk air tanah. Air tanah ini berada di akuifer atau lapisan bawah tanah yang mengandung batu-batuan yang dapat membebaskan banyak air. Di tempat ini, air bisa sangat murni dan mudah diakses apabila dekat dengan permukaan. Namun ketika air tanah ini diambil melalui drilling dan pumping, maka akuifer akan lambat dalam mengisi ulang air tersebut. Batuan yang mengandung air tanah memiliki pengaruh besar pada komposisi kimia air. Terdapat beberapa kandungan kimia, diantaranya yang pertama unsur utama, yang kedua unsur sekunder, yang ketiga unsur minor, dan yang keempat unsur langka seperti yang terlihat pada layar. Oksigen, DO, atau oksigen terlarut merupakan salah satu indikator sangat penting dalam analisa kualitas air, baik itu air tanah maupun air di permukaan.
Hasil yang akan diberikan oleh DO berupa jumlah kadar oksigen O2 yang tersedia dalam air. DO yang besar dalam suatu air menunjukkan kualitas air yang bagus, sementara semakin rendah DO maka air semakin terkontaminasi atau tercemar. Oksigen terlarut dibutuhkan oleh semua biota air untuk pernapasan, proses metabolisme, energi, pertumbuhan, dan perkembangbiakan di dalam air. Oksigen terlarut dapat dipengaruhi oleh temperatur dan tekanan atmosfer. Semakin tinggi temperatur air, maka akan semakin rendah tingkatan kejenuhan. Konsentrasi oksigen terlarut di dalam air yang terlalu rendah akan mengakibatkan ikan dan biota air lainnya mati. Sebaliknya, apabila konsentrasi oksigen terlarut dalam air terlalu tinggi, maka dapat mengakibatkan semakin cepatnya proses korosi pada logam. Nah, sekarang saya akan menjelaskan mengenai water purification atau bahasa Indonesianya pemurnian air. Pemurnian air adalah proses menghilangkan hal-hal seperti bahan kimia yang tidak diinginkan, kontaminan biologis, padatan tersuspensi, dan gas dari air agar dihasilkan air yang sesuai untuk keperluan tertentu. Kebanyakan air dimurnikan dan didesinfeksi untuk konsumsi manusia, tetapi hal ini juga bisa dilakukan untuk keperluan lain seperti medis dan industri. Yang akan kami bahas yaitu desalination dan municipal treatment. Desalinasi adalah penghilangan garam dari air laut atau air payau agar air dapat digunakan dan layak dikonsumsi. Air laut tidak layak atau dikonsumsi karena kandungan garamnya yang tinggi. Biasanya, kandungan garam dari pasokan air kota dibatasi tidak boleh lebih dari 0,05%, yang jauh lebih rendah dari air laut dan air payau. Oleh sebab itu, proses ini biasa digunakan di wilayah pesisir dan kepulauan. Ada dua cara yang bisa digunakan. Yang pertama itu penguapan, yang juga bisa disebut thermal process karena membutuhkan kalor atau panas. Dan yang kedua adalah osmosis balik, yang juga bisa disebut membran proses karena membutuhkan selaput semi-permeabel. Yang pertama adalah distilasi atau yang biasa kita sebut sebagai penguapan. Air dapat dipisahkan dari garam terlarut dengan distilasi karena air adalah zat yang mudah menguap sedangkan garam tidak. Prinsipnya pun cukup sederhana, yaitu uap air akan didinginkan sehingga menjadi embun. Namun dapat timbul beberapa masalah seperti garam yang mengendap. Selain itu, distilasi juga proses intensif energi. Yang kedua adalah reverse osmosis atau yang biasa kita kenal sebagai osmosis balik. Osmosis adalah pergerakan bersih molekul pelarut melalui membran semi-permeabel. Perpindahannya dari yang encer ke yang pekat. Namun jika diberikan tekanan yang cukup, maka osmosis dapat berhenti dan pada yang lebih tinggi lagi dapat dibalik. Jika hal itu terjadi, maka pelarut pindah dari yang pekat ke yang encer. Dalam fasilitas osmosis balik yang modern, serat berongga digunakan sebagai membran semi-permeabel. Air yang mengandung garam yang cukup signifikan akan dimasukkan di bawah tekanan ke dalam serat, dan akhirnya air desalinasi pun dipulihkan. Ada beberapa fakta menarik. Yang pertama, pabrik desalinasi terbesar di dunia berada di Jubail, Arab Saudi. Pabrik ini menyediakan 50% dari air minum negara itu dengan menggunakan osmosis terbalik untuk menghilangkan garam dari air laut dari Teluk Persia. Kedua, 2 liter air dibutuhkan untuk menghasilkan 1 liter air tawar. Metode pemurnian air yang kedua yaitu municipal treatment atau perawatan kota. Sebagian besar air yang mengalir ke sistem air kota merupakan air bekas dari pabrik-pabrik industri. Air ini dibutuhkan untuk keperluan rumah tangga, pertanian, serta industri, sehingga untuk didistribusikan kembali ke sistem air kota harus melewati tahap pemurnian. Inilah yang merupakan municipal treatment. Ada 5 tahapan dalam municipal treatment, yaitu yang pertama, setelah melalui proses penyaringan kasar, air dibiarkan dalam tangki sedimentasi besar sehingga pasir dan partikel lainnya akan mengendap. Untuk membantu menghilangkan partikel yang sangat kecil, dapat ditambahkan kalsium oksida. Kemudian aluminium sulfat ditambahkan dan akan bereaksi dengan OH- membentuk endapan aluminium hidroksida. Endapan ini akan menghilangkan
hampir semua materi atau partikel yang halus, dan sebagian besar bakteri. Selanjutnya, air akan disaring melalui kumparan pasir. Selanjutnya, air disemprotkan ke aerasi untuk mempercepat oksidasi ion organik terlarut dari besi dan mangan, mengurangi konsentrasi H2S atau NH3 yang mungkin ada, dan mengurangi konsentrasi bakteri. Tahap terakhir biasanya melibatkan bahan kimia untuk memastikan air tersebut sudah steril. Bahan kimia yang digunakan yaitu klorin. Liquid klorin disalurkan dari tangki melalui alat pengukur langsung ke suplai air.